Taslih TV. Pada akhir abad 18, Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte mengirim pasukannya untuk menyerang dan menguasai Mesir dan Palestina. Napoleon Bonaparte dianggap sebagai pemimpin Eropa pertama yang menawarkan kepada kaum Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, dengan syarat mereka mau membantu Prancis untuk menyerang Mesir dan Palestina. Pada tahun 1799, Napoleon pun menyarankan kaum Yahudi untuk membuat perhimpunan para cendekiawan Yahudi untuk merumuskan pendirian negara Yahudi yang tunduk di bawah pengaruh Prancis. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan jalur strategis perdagangan Barat dengan Timur dan untuk menyingkirkan pengaruh Britania di wilayah Timur. Namun, akhirnya tawaran Napoleon untuk kaum Yahudi pun gagal bersamaan dengan kegagalan penyerangan Prancis. Pasca 100 tahun dari tawaran Napoleon untuk kaum Yahudi, Prancis kembali menemukan titik temu antara kepentingannya dan kepentingan gerakan Zionisme untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Terlebih setelah Prancis melihat kedekatan antara gerakan Zionis dengan Britania yang merupakan pesaing kuat Prancis untuk menguasai Timur. Beberapa filsuf Yahudi Prancis yang mengetahui rencana Prancis untuk memperluas pengaruhnya di Timur pun meminta Prancis untuk membantu mendirikan negara Yahudi di Palestina yang memiliki hubungan khusus dengan Prancis. Sebagaimana dituturkan oleh Moses Hess dalam karyanya Roma and Yerusalem yang ditulis pada tahun 1862. Para pemimpin gerakan Zionis pun berusaha untuk menjaga keseimbangan hubungan mereka dengan Prancis dan Britania, sebab mereka mengetahui ada kepentingan besar untuk dua negara tersebut yang dapat berdampingan dengan kepentingan pendirian negara Yahudi di Palestina. Namun ada beberapa hal yang membuat ragu pihak Prancis untuk mendukung proyek pendirian negara Yahudi yang diinginkan gerakan Zionis. Di antaranya adalah, yang pertama, Prancis menghendaki penguasaan wilayah Syam termasuk di dalamnya Palestina agar pengaruhnya menjadi lebih luas dari perbatasan Turki hingga perbatasan Mesir yang di dalamnya terdapat terusan Suez. Tetapi kehendak tersebut akan gagal jika negara Yahudi berada di bawah pengaruh Britania. Yang kedua, Prancis menghendaki tersebarnya pengaruh mereka dalam budaya dan peradaban di wilayah Arab. Tetapi Prancis memandang bahwa berdirinya negara Yahudi akan menghambat kehendaknya tersebut. Yang ketiga, Prancis saat itu masih berada dalam gejolak permasalahan perwira Yahudi Prancis, Dreyfus, yang dituduh oleh pemerintahan Prancis membocorkan rahasia militer kepada Jerman, yang berakibat pada dipecatnya Dreyfus dari militer Prancis dan diasingkan seumur hidup di Pulau Setan pada tahun 1894. Efek dari permasalahan ini dimanfaatkan oleh gerakan Zionis dengan melabeli setiap orang yang menolak proyeksi negara Yahudi di Palestina dengan antisemitisme. Yang keempat, Prancis tidak menginginkan dengan dukungannya untuk pendirian negara Yahudi di Palestina yang akan menyulut amarah negara-negara Arab di utara Afrika yang saat itu sedang mereka duduki. Walaupun begitu, hubungan pemerintah Prancis dengan para pemimpin gerakan Zionis masih berlanjut, hingga akhirnya mereka pun berhasil meyakinkan Prancis untuk mengeluarkan pernyataan Cambon pada 4 Juni 1917 yang berisi dukungan resmi pemerintah Prancis untuk berbagai proyeksi gerakan Zionis sebelum munculnya deklarasi Balfour oleh pemerintah Britania beberapa bulan setelahnya. Namun, sebenarnya apa yang melatar belakangi Barat dan gerakan Zionis yang bersikeras mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina?